Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur dan perlawanan tak berkesudahan. Di ufuk timur, saat mentari perlahan membelah cakrawala, berdirilah seorang raja dengan hati sekeras baja dan nyali setangguh ombak yang tak henti menerjang pantai. Dialah Hasanuddin, Sultan ke-16 yang dalam darahnya mengalir semangat perlawanan. Dalam jiwanya berkobar api kemerdekaan. Ia tidak sekedar memimpin, tapi simbol perlawanan yang tak mengenal kata menyerah. Dan inilah kisahnya. Kisah tentang seorang raja yang melawan gelombang besar bernama penjajahan. Kisah tentang ayam jantan dari timur yang pekik perjuangannya menggema sepanjang masa. Kejayaan, Makassar, dan ancaman dari barat. Makassar adalah tanah kebebasan. Di bawah panji Kesultanan Goa, ia berkembang menjadi pelabuhan yang tak mengenal batas. Tempat para pedagang dari Arab, Tiongkok, Gujarat, hingga Eropa saling berjumpa. Rempah-rempah mengalir deras, kekayaan melimpah, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun, jauh di seberang lautan, ada mata-mata seraka yang mengintai. Mata yang haus akan kekuasaan, tangan yang ingin mencengkram setiap jengkal tanah Nusantara. Mereka datang dengan senyuman, tetapi di baliknya tersembunyi belati penjajahan. Mereka adalah VOC, Kompeni Dagang Belanda, yang membawa panji kolonialisme. Di hadapan mereka, Sultan Hasanuddin berdiri tegak. Baginya Makassar adalah tanah yang merdeka. Tak ada yang berhak memonopoli perdagangan. Tak ada yang boleh merampas kebebasan rakyatnya. Dan inilah awal dari pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Api perang yang menyala. Tahun 1666 menjadi tahun yang kelam. Cornelis Pilman, seorang pemimpin VOC yang haus akan kemenangan, datang dengan armadanya. Mereka tak hanya membawa senapan dan meriam, tapi juga tipu muslihat dan perpecahan. Dengan licik, mereka menggandeng Arum Palaka, seorang bangsawan Bugis yang mendendam pada Goa. Sultan Hasanuddin tahu pertempuran ini tak akan mudah. Musuh datang tidak hanya dari laut, tapi juga dari dalam. Namun ia tidak gentar. Ia mengumpulkan pasukannya, mengangkat pedangnya, dan bersumpah, lebih baik mati dalam kehormatan daripada hidup dalam penjajahan. Maka perang pun pecah. Langit Makassar dipenuhi asap mesiu. Tanah memerah oleh darah para pejuang. Di laut, kapal-kapal VOC berusaha merapat, tetapi armada Goa menghadang dengan gagah berani. Di darat, benteng-benteng bertahan meski dihujani peluru dan meriam. Benteng Sembaupu, pertahanan terakhir. Tahun 1669 atau 3 tahun kemudian, perang mencapai puncaknya. Benteng Sembaupu, jantung pertahanan Goa, dikepung dari segala arah. Pasukan Hasanuddin bertempur hingga kehabisan tenaga. Setiap sudut benteng menjadi saksi keberanian yang tak tertandingi. Pedang bertemu pedang, tombak menembus tubuh,
dan teriakan perang menggema ke langit. Namun, musuh terlalu kuat. Satu persatu pasukan Goa tumbang. Sultan Hasanuddin, meski tubuhnya lelah, tetap berdiri. Matanya tajam menatap musuh. Tapi ia tahu, perang ini hampir berakhir. Bukan karena semangatnya runtuh, tapi karena musuh datang dengan kelicikan dan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, ia terpaksa menandatangani perjanjian Bengaya, sebuah perjanjian yang merenggut kebebasan Makassar, memaksa Goa tunduk di bawah POC. Namun meski tangannya menandatangani, hatinya tetap bebas. Ia tahu kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Warisan ayam jantan. Sultan Hasanuddin tidak mati di medan perang, tetapi semangatnya tetap hidup dalam setiap napas perjuangan bangsa ini. Ia bukan sekedar pahlawan Makassar, tetapi pahlawan Indonesia. Namanya abadi dalam monumen, dalam buku sejarah, dalam darah setiap jiwa yang mencintai kemerdekaan. Ia adalah ayam jantan dari timur. Ia meski terkepung, tak pernah tunduk. Ia meski kalah di medan perang, tetap menang dalam sejarah. Karena sejatinya, perjuangan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya bertransformasi menjadi semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan hari ini, apakah kita masih memiliki keberanian seperti dirinya? Apakah kita masih punya semangat untuk mempertahankan kemerdekaan seperti yang ia lakukan? Sejarah bukanlah sekedar cerita. Ia adalah pengingat bahwa kebebasan selalu memiliki harga, dan harga itu adalah keberanian untuk melawan. Hasanuddin telah tiada, tetapi perjuangannya tetap hidup, dan kita pewaris negeri ini harus memastikan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkanlah sesuatu yang tidak sia-sia. Karena seperti yang ia tunjukkan, kemerdekaan bukan hadiah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah dan nyali. Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur, pejuang yang namanya tak akan pernah padam dalam sejarah. Thank you. Wassalam.